Segera download Quran Tadabbur, agar dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bahasan kita di bab yang kedua, bab albir wasilah, bab tentang berbakti kepada orang tua dan menyambung silaturahmi. Kita masuk pada hadis yang pertama. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Hurairah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah meridainya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah." Siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaknya dia menyambung silaturahmi. Akhrajahul Bukhari, ya. Hadis ini menjelaskan tentang keutamaan menyambung silaturahmi. Kita tuliskan hadisnya, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi athari falyasil rahimah. Siapa yang ingin dilapangkan, siapa yang ingin, yang suka dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, falyasir rahimah, maka hendaknya menyambung silaturahmi. Di sini Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya menyambung silaturahmi itu di sini Nabi SAW menjelaskan bahwasanya keutamaan silaturahmi itu bukan hanya perkara dunia, bukan hanya perkara akhirat. Ya, ini menunjukkan ternyata silaturahmi juga, ya, ada manfaat duniawi. Ada manfaat duniawi. Dan ini juga dalil bahwasanya ketika Rasulullah mengatakan man ahabba, siapa yang suka, ini menunjukkan boleh menyambung silaturahmi dengan niat duniawi. Silaturahmi dengan niat duniawi. Niat duniawi di sini artinya apa? Yaitu panjang umur dan rezeki lapang. Ini niat duniawi, ya. Oleh karenanya ada beberapa ibadah yang Rasulullah SAW memotivasi dengan iming-iming duniawi. Seperti hadis ini. Kita tahu bahwasanya menyambung silaturahmi adalah ibadah. Tapi ternyata kalau diniatkan untuk dapat kepentingan duniawi, boleh, dengan syarat bahwasanya tidak boleh niat duniawi mendominasi. Ya, ini para ulama menyebutkan syaratnya tetap niat akhirat, yaitu niat dapat ganjaran akhirat yang mendominasi. Jadi niat duniawi ini hanya dompleng, hanya ditempelkan. Ini banyak seperti ini. Contoh, Rasulullah SAW misalnya mengatakan, dawu mardhakum bis sadaqah, sembuhkanlah orang sakit antara kalian dengan bersedekah. Orang bersedekah dengan niat untuk menyembuhkan penyakit boleh, tapi dia niat ukhrawi, akan dapat ganjaran pahala akhirat, harus mendominasi. Ya. Ini contoh, ya. Seperti Rasulullah SAW menyebutkan orang berinfak akan diberi ganti oleh Allah. Kata Nabi SAW dalam hadis Qudsi, ya bani Adam, unfik alaik. Kata Allah, wahai anak Adam, aku berinfaklah engkau, aku akan berinfak kepadamu.
Artinya Rasulullah motivasi kamu kalau berinfak akan gantinya. Berarti gantinya ini perkara duniawi, tapi itu tidak jadi masalah selama perkara akhirat yang mendominasi. Demikian juga ketika musim haji kata Allah Subhanahu wa taala, "Laisa 'alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum, fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha 'indal masy'aril haram." Kata Allah ketika menyebutkan tentang ayat-ayat haji kata Allah, "Laisa 'alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum." Tidak jadi masalah kalau kamu sedang berhaji kamu jualan. Berarti berhaji sambil jualan boleh enggak? Boleh. Tetapi ingat niat haji harus mendominasi. Ya ini contoh. Rasulullah menyebutkan ternyata silaturahmi itu bukan cuma ganjarannya masuk surga sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan lalu dalam surat Ar-Ra'd. Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya di antara ganjaran silaturahmi masuk surga ternyata ada juga ganjaran duniawi. Apa ganjaran duniawi? Yang pertama ini dilapangkan rezeki, yang kedua dipanjangkan umurnya. Apa maksud dari hal ini? Khilaf di kalangan para ulama. Secara umum ada tiga pendapat ya. Yang pertama bahwasanya umur dan rezeki tidak berubah. Ini hanya kiasan. Kiasan akan keberkahan. Jadi kata mereka, orang kalau menyambung silaturahmi bukan berarti umurnya ditambah, umur tidak berubah. Rezeki pun tidak berubah, sudah tercatat dalam Lauhil Mahfuz. Ya, tetapi maksudnya Allah kasih keberkahan. Kita tahu betapa banyak orang yang umurnya panjang namun enggak berkah. Umurnya panjang tapi maksiat, umurnya panjang tapi tukang mencuri, umurnya panjang tapi koruptor, umurnya panjang tapi suka menzalimi orang lain. Enggak ada faedahnya. Justru umurnya panjang tersebut semakin menghinakan dia pada hari kiamat kelak, ya. Wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Dan seburuk-buruk manusia adalah yang panjang umurnya dan amalnya buruk. Ini dia hanya menambah bebannya di akhirat kelak. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Nah, pendapat pertama mengatakan umur dan rezeki tidak berubah. Ketika Nabi mengatakan siapa yang suka dilapang rezekinya, dipanjangkan umurnya maka sambung silaturahmi, maksudnya tidak berubah. Ini hanyalah sekedar kinayah atau kiasan menunjukkan bahwasanya umurnya dan rezekinya berkah. Waktu dia umurnya bermanfaat, tidak ada waktu sia-sia. Dia guna untuk ibadah, rezekinya pun tidak terbuang percuma, ya, tidak terbuang percuma ya. Kadang rezeki tidak berkah, ya. Rezeki tidak berkah ya. Saya baru diceritakan kemarin ada seorang teman, dia punya kawan ya, melakukan mencari nafkah dengan cara yang haram ya, sehingga dapat pemasukan dalam beberapa sepekan 8 juta ya. Tapi subhanallah anaknya sakit juga biayanya 8 juta. Anaknya sakit juga biayanya 8 juta. Dengan cara yang haram habis juga dengan cara yang haram atau dengan cara yang tidak berkah ya. Baik, ini yang pertama pendapat. Pendapat yang kedua bahwasanya benar-benar rezeki ditambah, rezeki dan umur ditambah. Benar-benar rezeki dan umur ditambah ya. Ini bagaimana? Ada dua metode ya, semuanya terkait dengan catatan malaikat. Kita tahu bahwasanya malaikat ketika seorang masih dalam bentuk janin, malaikat datang, wa yu'maru bi arba'i kalimat. Kemudian malaikat disuruh mencatat 4 perkara, di antaranya bikat bi rizqihi wa ajalihi. Disuruh catat rizkinya dan ajalnya, kapan dia meninggal dunia. Maka ada yang mengatakan bahwasanya malaikat sudah mencatat, namun akhirnya dirubah. Itu catatan malaikat dirubah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu umul kitab." Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah menghapus yang Allah kehendaki dan Allah menetapkan yang Allah kehendaki, dan di sisinya ada ilmu kitab ya.
Yaitu ada lauhil mahfuz. Ar-Ra'd ayat 39. 13 ayat 39. Ya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini, malaikat ketika disuruh mencatat, misalnya dia mencatat rezeki misalnya si Sony, taruhlah si Sony atau si Abdullah. Abdullah ini ternyata umurnya dicatat oleh malaikat, dia akan meninggal pada usia 50. Kemudian rezekinya total misalnya 1 miliar. Dia selama hidup rezeki totalnya selama 1 miliar. Ternyata Abdullah ini melakukan silaturahmi di masa mudanya, sehingga Allah perintahkan malaikat untuk menghapus catatan lama. Allah suruh ganti, wahai malaikat, rubahlah dari 50 menjadi 70 dan rezekinya dari 1 miliar menjadi 3 miliar. Gara-gara apa? Karena dia menyambung silaturahmi. Nah, Allah mengatakan yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Allah menghapus yang Allah kehendaki. Allah menetapkan Allah kehendaki, tapi di sisi Allah ada umul kitab yang tidak akan pernah berubah. Nah, perubahan dari umur 50 menjadi 70, rezeki 1 miliar menjadi 3 miliar, ini semua sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Hanya saja malaikat tidak tahu isi Lauhil Mahfuz. Ini metode pertama. Metode kedua, yaitu Allah memerintahkan malaikat dengan 2 catatan sekaligus. Yaitu jika dia tidak menyambung silaturahmi, umurnya 50, rezekinya 1 miliar, 1 M. Jika dia menyambung, maka umurnya 70 jadi 70, rezekinya 3 M misalnya. Ya. Malaikat kasih catatan begitu saja. Tapi Allah dalam Lauhil Mahfuz, Allah sudah tahu mana yang akan terjadi. Namun dalam Lauhil Mahfuz, di Lauhil Mahfuz, Allah sudah tahu mana yang bakalan terjadi. Jadi ini maksudnya. Ternyata dia memilih menyambung silaturahmi, maka jadilah umurnya 70 dan rezekinya 3 miliar. Ini contoh. Ini metode pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, maksudnya hadis ini Nabi hanya sekedar menjelaskan sebab. Sebab tidak terkait dengan takdir. Tidak terkait dengan perubahan takdir. Maksudnya sama seperti Nabi mengatakan, Da'u mardakum sadaqah. Sembuhkanlah orang sakit di antara kalian dengan sedekah. Ini Rasulullah kabarkan cara untuk menyembuhkan orang di antaranya dengan sedekah. Misalnya Rasulullah SAW mengatakan, kamu ingin agar tercegah dari perbuatan keji dan kemungkaran, salatlah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya salat mencegah perbuatan keji dan kemungkaran. Nah, sama seperti Rasulullah menjelaskan, siapa yang ingin lapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka sambung silaturahmi. Itu Rasulullah yang menjelaskan silaturahmi adalah sebab lapangnya rezeki dan sebab panjangnya umur. Nah, ini pendapat yang cukup kuat, pendapat yang ketiga. Ini tidak ada kaitannya dengan takdir, tapi Rasulullah SAW sedang menjelaskan tentang sebab dan akibat. Ya. Taib. Allah alam bisawab, intinya ini dalil bahwasanya menyambung silaturahmi mendatangkan kepentingan duniawi. Bukan cuma seorang masuk surga, tapi ternyata dia dilapang rezekinya dan dia juga akan dipanjangkan umurnya. Dan sebagaimana pernah saya sampaikan bahwa silaturahmi menjadikan seorang tidak akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Lihatlah ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu di Gua Hira, kemudian dia ketakutan, dia turun menemui istrinya Khadijah. Dia mengatakan, laqad khasyitu ala nafsi, sungguh aku telah khawatir suatu keburukan menimpa diriku. Maka kemudian Khadijah radhiyallahu anha berkata, kalla wallahi abshir la yukhzikallahu abadan innaka latasilur rahim. Sekali-sekali tidak, bergembiralah wahai suamiku, kau tidak akan dihinakan oleh Allah selama-lamanya. Kenapa? Innaka latasilur rahim, kau sungguh-sungguh menyambung silaturahmi. Artinya menyambung silaturahmi menjadikan seorang mulia,
tidak akan terhinakan ya, dan akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Makanya ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya katakan masalah silaturahmi ini bukan masalah sesempatnya, tapi kita memang pelotkan waktu untuk silaturahmi. Kita pelotkan sebagian harta kita untuk silaturahmi karena ini ibadah yang serius, ibadah yang perlu pengorbanan, ibadah yang perlu keseriusan, bukan hanya sekedarnya, hanya sekedar WA, hanya sekedar telepon keluarga, hanya sekedar mampir. Enggak, kita seriuskan. Saya punya niat untuk menjenguk si fulan, saya punya niat untuk memberikan si fulan agar kita juga diseriusin oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini apa namanya? Bin? Tapi berikutnya hadis yang kedua dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhul jannata qati', tidak masuk surga pemutus silaturahmi. Ai qati' rahim, muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata qati', pemutus silaturahmi tidak masuk surga. Perhatikan di sini. Ini dalil bahwasanya memutuskan silaturahmi adalah dosa besar. Adalah dosa besar. Karena diancam tidak masuk dalam surga. Al jannata qati. Dan ini perhatian ikhwan dan akhwat, kita dapati sebagian orang semangat dalam melaksanakan banyak ibadah. Dia melakukan ibadah, dia sedekah, dia sholat malam, mungkin dia puasa sunnah. Tetapi dia buruk hubungannya dengan sesama kerabatnya. Dia buruk hubungannya. Dia memutuskan silaturahmi. Orang seperti ini kita khawatirkan amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia rajin sedekah, meskipun dia rajin beribadah, tapi ternyata dia memutuskan silaturahmi, maka ini sangat dikhawatirkan amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bahaya. Bisa membuat dia meskipun dia banyak beramal soleh tapi ada penghalang dia masuk surga, yaitu apa? Dia memutuskan silaturahmi. La yadkhul jannata qati', memutuskan silaturahmi tidak akan masuk surga. Oke, ini rawan, maka seorang hati-hati, hendaknya dia pikirkan, sekarang saya punya hubungan dengan banyak keluarga, apakah sudah menyambung silaturahmi atau tidak? Dia renungkan tentang dirinya ya. Baik, memutuskan silaturahmi adalah dosa besar. Dalilnya sangat banyak. Adapun dalilnya banyak sekali. Di antara tadi disebutkan diancam tidak masuk surga. Kemudian diancam masuk neraka. Seperti dalam surat Quran Ar-Ra'd 13 ayat 25. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ciri-ciri penyambung silaturahmi, Allah sebutkan bahwasanya lawannya orang yang memutuskan silaturahmi bisa masuk neraka jahanam. Kata Allah, walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allah bi ayyusal wa yusina fil ardi ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Dan orang-orang yang memutuskan apa yang Allah perintahkan untuk disambung, Allah suruh nyambung, mereka malah putuskan. Wa yufsiduna fil ard, dan mereka melakukan kerusakan di muka bumi, ulaika lahumul la'nah, bagi mereka laknat Allah, wa lahum su'ud dar, dan bagi mereka kediaman yang buruk, neraka jahanam. Diancam masuk neraka jahanam. Demikian juga di antara bahayanya memutuskan silaturahmi, ketiga dilaknat. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Muhammad ayat 22, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladziina la'anahumullah fa asammahum wa basarahum." Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan buat kerusakan di atas muka bumi dan memutuskan hubungan silaturahim. Ulaika alladziina la'anahumullah, mereka orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, fa asammahum wa basarahum. Allah jadikan mata mereka buta, Allah menjadikan telinga mereka menjadi tuli, ya. Ini bahayanya
memutuskan silaturahmi. Kemudian di antaranya yang keempat, menyegerakan hukuman. Orang yang menyambung silaturahmi mudah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata dalam hadis itu, "Laisa dzambun ajdaru an yu'ajjilallahu sahibahu al-uqubata li sahibihi fid dunya," ya. Tidak ada dosa yang paling pantas untuk Allah segerakan hukumnya di dunia, ma'ama yaddakhiruhu fil akhirah, disertai dengan hukuman yang akan Allah siapkan di akhirat minal baghi wa qati'atir rahim, seperti berbuat zalim dan memutuskan silaturahmi. Jadi orang yang memutus silaturahmi mudah dibalas hukumannya di dunia sebelum di akhirat. Dibuat susah, dibuat gelisah kehidupannya, ya. Maka seorang harus tahu bahwasanya memutuskan silaturahmi adalah dosa besar, adalah dosa besar. Baik, kita lanjutkan pada hadis berikutnya. Kita bacakan tentang perbuatan-perbuatan yang diharamkan, di antaranya terkait dengan masalah silaturahmi. Wa anil Mughirah bin Syu'bah, dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, "Innallaha harrama 'alaikum uquqal ummahat." Sungguhnya Allah mengharamkan atas kalian durhaka kepada para ibu. Wa wa'dal banat, dan Allah mengharamkan menguburkan putri-putri hidup-hidup. Wa ma'nan wahat, Allah mengharamkan hanya sekedar meminta haknya tapi tidak menunaikan kewajibannya. Wa karihalakum qila wa qala, Allah benci dari kalian perkataan katanya dan katanya. Wa kasratus su'al, terlalu banyak pertanyaan. Wa idha'atal mal, dan membuang-buang harta secara mubadzir. Ini adalah perkara-perkara yang diharamkan dalam hadis ini. Ada beberapa perkara yang dilarang. Yang pertama adalah durhaka kepada ibu. Yang kedua adalah menguburkan anak putri hidup-hidup. Kemudian yang ketiga adalah hanya menuntut, tidak menunaikan kewajiban. Man'an warhad. Kemudian yang berikutnya, karihalakum qila wa qal, dibenci katanya dan katanya. Kemudian yang ini keempat, kemudian yang kelima ya adalah terlalu banyak bertanya, terlalu banyak meminta. Kemudian yang ketujuh adalah buang-buang harta. Yang keenam. Tapi inilah 6 perkara yang langsung disebut dalam hadis. Yang pertama, durhaka kepada ibu. Uququl ummahat. Kenapa Rasulullah SAW menyebutkan khusus tentang durhaka kepada ibu? Apakah durhaka kepada ayah boleh? Tentu jawabannya tidak boleh. Tentu jawabannya tidak boleh. Ada 2 sebab dikatakan oleh para ulama kenapa Rasulullah menyebutkan perkataan ibu. Durhaka kepada ibu. Padahal ayah berdurhaka kepada ayah juga dosa besar. Karena 2 sebab. Pertama, karena ibu lebih berpotensi untuk didurhakai. Karena dia seorang yang lemah. Jadi kalau seorang kenapa dilarang untuk durhaka kepada ibu? Karena ibu wanita yang lemah. Kalau bapak, orang mungkin tidak berani durhaka kepada bapak. Kalau bapak diharapkan kemudian digampar oleh ayah, oleh bapak. Tapi kalau ibu dibentak-bentak, ditarik-tarik rambutnya, dipaksa-paksa, ibu tidak bisa berkutik apa-apa. Apalagi kalau ayah sudah meninggal dunia, tinggal ibu. Maka potensi untuk durhaka kepada ibu lebih besar. Karena ibu adalah wanita yang lemah.
Beda kalau bapak kita nggak berani, bapak mungkin bisa bantah kita, bisa gampar kita. Oleh karenanya Rasulullah tekankan jangan durhaka kepada para ibu. Di antara sebab kedua, ada yang mengatakan ini khilaf. Memang ada yang mengatakan bahwasanya berbakti kepada ibu lebih utama daripada ayah. Namun ini khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan kedua ayah dan ibu adalah sama, sehingga harus dibakti bersama-sama. Tidak boleh mendahulukan ibu daripada ayah, tidak boleh mendahulukan ayah daripada ibu. Namun sebenarnya berpendapat bahwasanya kenapa dikhususkan kepada ibu? Karena berbakti kepada ibu lebih utama daripada berbakti kepada ayah. Ketika Rasulullah SAW ditanya oleh seorang sahabat, "Man ahaqqun nasi bi sahabati bi husni sahabati?" Ya Rasulullah, siapa yang paling aku lebih utama untuk aku berbuat baik kepadanya? Qala ummuk, kata Nabi SAW, ibundamu. Qala tsumma man, kemudian siapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, tsumma ummuk, kemudian ibumu. Tsumma man, siapa lagi setelah itu? Kata Rasulullah SAW, tsumma ummuk, kemudian ibumu 3 kali. Tsumma man, qala tsumma abuk, kemudian ayahmu. Di sini Rasulullah SAW mengatakan kemudian ibumu sampai 3 kali, baru keempatlah ayah. Ini menunjukkan bahwasanya berbakti kepada ibu lebih utama daripada berbakti kepada ayah. Wallahu a'lam bishawab. Ini salah satu pendapat ya. Ada yang mengatakan bahwasanya berbakti kepada ayah dan ibu sama saja. Tapi intinya dilarang durhaka kepada ibu. Ya, karena ibu lemah. Seorang bisa terkesan sama ibunya, bisa maksa sama ibunya. Ibunya tidak suka tapi ibunya kasih sayang mendominasi anaknya, sementara anaknya tetap durhaka kepada ibunya. Ya, ini terjadi. Kita lihat seorang anak bentak-bentak kepada ibunya. Saya pernah ketemu seorang anak suka mukul ibunya. Ibunya ngeluh datang ke rumah, "Ustaz, ini suka mukul saya." Udah saya besar, udah SMP, SMA. Kasihan. Kalau bapak dia nggak berani. Makanya Rasulullah ingatkan, hati-hati jangan durhaka kepada ibu. Ya. Yang kedua, wa wa'dul banat, menguburkan anak hidup-hidup. Ini di antara kebiasaan jahiliyah. Kalau disebutkan dalam buku-buku sejarah Arab jahiliyah, ada 2 metode yang mereka lakukan. Yang pertama, ya, mereka langsung kubur hidup-hidup. Jadi kalau seorang wanita ingin melahirkan, dulu tidak ada USG, ditunggu. Kalau laki-laki dipelihara, adapun wanita, maka mereka kubur. Wa idza busyira ahadun bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara min al-qawmi min su'i ma busyira bi ayumsiku ala hunin am yadusu fit turab ala sa'a ma yahkumun. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang orang-orang musyrikin, jika diberi kabar bahwasanya anakmu adalah seorang wanita, dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim, maka jadilah wajahnya hitam, kemudian dia marah. Ya, dia tidak ingin anaknya perempuan, dia ingin anaknya laki-laki. Maka ayumsikuhu ala hunin am yadusu fi turab. Maka ada 2 caranya, ditahan terlebih dahulu, ayumsiku ala hunin, dia tahan anaknya dalam kondisi terhina, atau dia letakkan dikubur langsung hidup-hidup. Am yadusu fi turab, dimasukkan dalam tanah. 2 cara. Jadi bisa pertama, mereka langsung kubur hidup-hidup. Yang kedua, mereka biarkan hingga sekitar umur 6 sampai 7 tahun baru dikubur ya. Baru dikubur. Ini terjadi. Jadi kalau misalnya pada anak perempuan, mereka tidak langsung kubur ketika itu. Mereka biarkan dulu hidup sampai umur 6 tahun, 7 tahun, kemudian dirias, kemudian diminta izin dari ibunya untuk dibawa, dan ibu juga ngerti ini anak mau dikubur. Setelah itu baru kemudian sudah digali, ayahnya sudah gali lubang jauh, tinggal anaknya yang sudah dirias tersebut umur 6 7 tahun dilemparkan dalam lubang tersebut. Ini termasuk dosa besar, benci terhadap anak perempuan. Kenapa bisa terjadi demikian, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu? Kita enggak habis pikir. Kok bisa orang-orang Arab jahiliyah dahulu menguburkan anak perempuan mereka hidup-hidup? Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat." Ketika nanti pada hari kiamat anak-anak kecil yang dikubur hidup-hidup akan ditanya atas dosa apa kemudian mereka dikuburkan. Jadi intinya kita tahu bahwasanya orang-orang Arab secara umum bangga punya laki-laki karena mereka hidup dengan tata cara kabilah, dan di antara kabilah mereka sering terjadi pertikaian, peperangan. Nah, kalau mereka tidak punya anak-anak dari kalangan laki-laki, sulit untuk menjaga keutuhan kabilah, keutuhan suku mereka. Jadi mereka kalau punya anak perempuan mereka malu, ya. Mereka tidak suka punya anak perempuan karena anak perempuan hanya menambah beban. Hanya ada laki-laki kerja, cari
nafkah, bisa diajak berperang dan macam-macam. Wanita tidak, wanita hanya merepotkan sehingga mereka tidak suka punya anak perempuan. Ada yang mengatakan juga di antara sebab, dahulu ada pertikaian antara dua kabilah. Kemudian kabilah yang satu putrinya ditawan. Terulah kabilah A, kabilah B. Ternyata kabilah B putrinya ditawan. Akhirnya kabilah B berusaha melawan kabilah A sampai akhirnya ada tawaran, silakan kembalikan putri saya kepada saya. Karena putri yang sangat dia sayangi. Maka si putri ternyata berubah. Si putri mengatakan, saya tidak mau kembali kepada engkau wahai Abi. Si putri jatuh cinta pada seorang laki dari kabilah A. Akhirnya dia menikah di kabilah A. Ayahnya kemudian ngamuk dan marah. Ini bersumpah kalau saya punya anak perempuan, saya akan bunuh. Kemudian mulai anak perempuan dia bunuh. Kalau dia punya anak perempuan dia bunuh. Akhirnya menjadi tradisi. Inilah kenapa mereka suka membunuh anak hidup-hidup. Apakah langsung dibunuh ataukah dibiarkan sampai umur 6-7 tahun baru kemudian dibunuh ya. Baik. Ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala ya. Perhatikan, inilah kebiasaan jahiliyah yang masih ada pada kita, di antara kebiasaan jahiliyah yang masih tersisa. Yang tersisa adalah benci kepada anak perempuan. Kalau punya anak perempuan maka dia seakan-akan sedih, dia ingin punya laki-laki. Dan ini adalah bentuk kejahiliahan ya. Nah, kita sekedar benci punya anak perempuan adalah sikap jahiliyah. Ya. Saya sebutkan pada halaman 162, apa konsekuensi kalau kita tidak suka terhadap anak perempuan? Meskipun tidak sampai pada derajat membunuh. Kalau orang dahulu mereka bunuh, tapi kalau kita enggak sampai pada derajat membunuh, hanya saja kalau orang enggak suka dengan anak perempuan ada beberapa konsekuensi buruk. Yang pertama, ini merupakan bentuk protes kepada takdir Allah. Protes, seakan-akan Allah dalam tanda kutip kurang becus memberikan saya anak perempuan. Saya ingin anak laki-laki. Yang kedua, dan ini bentuk penolakan terhadap anugerah Allah. Anak perempuan adalah anugerah. Allah sebutkan dalam surat Asy-Syura ayat 49-50, kata Allah, lillahi mulkus samawati wal ardi yakhluqu ma yasha. Sungguhnya milik Allah lah kerajaan langit dan bumi dan Allah menciptakan siapa yang Allah kehendaki. Yahabu liman yasha'u inathan. Allah menganugerahkan anak wanita kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa yahabu liman yasha'u dzukur, dan Allah menghendaki kepada sebagian orang punya anak laki-laki saja. Au yuzawwijuhum dzukranan wa inathan, dan terkadang Allah menghendaki sebagian orang punya anak laki-laki dan perempuan. Wa yaj'alu may yasha'u aqima, dan sebagian orang Allah jadikan mandul. Innahu alimun qadir, sungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha berkuasa. Di sini Allah menamakan anak perempuan yahabu liman yasha'u inathan. Allah menganugerahkan kepada siapa yang Allah kehendaki anak-anak perempuan. Jadi anak perempuan adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka seorang yang tidak suka anak perempuan berarti dia telah menolak anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika Allah menyebutkan tentang anugerah anak-anak, yang Allah sebutkan anugerah anak perempuan terlebih dahulu. Kata Allah, lillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu ma yasha' yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dzukur. Segala kerajaan milik Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan, Allah kehendaki, Allah menganugerahkan kepada siapa yang Allah kehendaki anak perempuan saja, dan sebagian orang Allah kehendaki anak laki-laki saja, dan sebagian orang campur hanya laki-laki dan perempuan. Di sini Allah menyebutkan tentang anak perempuan terlebih dahulu sebagai bentuk tasyrif, pemuliaan kepada anak-anak perempuan. Dan aneh kalau ada seorang kemudian punya anak perempuan dia marah-marah, ini aneh. Karena istrinya ya sekedar hanya sebagai seperti sawah ladang, yang mengairinya adalah dia. Ya, bagaimana dia yang mengairi, dia yang menaruh benih, kemudian ketika anaknya perempuan dia marah-marah kepada istrinya. Seakan-akan istri punya andil ya. Ini adalah kesalahan yang dilakukan oleh sebagian orang, bahkan benci kepada istrinya ketika istrinya di USG misalnya ternyata keluar lihat nama anak perempuan, dia sudah mulai berubah sikap terhadap istrinya. Kurang sayang. Beda kalau anaknya laki-laki, dia sayang istrinya, diberikan macam-macam. Tapi ketika tahu di USG anaknya perempuan, berubah semua sikapnya. Ini adalah sifat jahiliyah. Kita enggak tahu, ikhwan, siapa di antara anak kita laki-laki perempuan yang berjasa kepada kita setelah kita meninggal dunia, yang berbakti kepada kita, anak laki-laki perempuan, kita enggak tahu. Sebagian orang anak laki-lakinya berbakti, sebagian orang anak perempuan yang berbakti. Ya.
Maka seorang waspada ya. Jangan sampai dia membenci ya. Jangan sampai dia membenci anaknya kalau anaknya adalah perempuan ya. Lihatlah bagaimana Islam memuliakan anak-anak perempuan ya. Kita tahu anak perempuan ke depan akan menjadi seorang ibu atau menjadi seorang bibi yang akan punya peran besar dalam mencetak generasi-generasi terbaik buat umat Islam. Ya. Demikian juga telah datang hadis-hadis khusus yang menyebutkan anjuran syariat untuk perhatian terhadap anak-anak perempuan. Jadi kalau kita punya anak perempuan, jangan kita benci. Kalau kita benci punya anak perempuan berarti kita masih ada sisa-sisa jahiliyah yang tidak bisa hilang. Maka hadirkan dalam diri kita bahwasanya anak perempuan itu anugerah spesial. Allah Subhanahu wa taala menamakan dia Wahab, yaitu Allah menganugerahkan. Allah menyebutkan anak perempuan lebih dahulu daripada anak laki-laki. Kita enggak tahu yang lebih bermanfaat bagi kita siapa, anak laki atau perempuan. Apalagi ada hadis-hadis yang menjuruskan tentang menyebutkan tentang keutamaan mengurus anak perempuan. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebelum dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ibtuliya min hadhil banati bi syai'in fa asana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar." Barang siapa yang diuji dengan anak-anak perempuan, kemudian dia berbuat baik kepada anak-anak perempuan tersebut, maka anak perempuan tadi akan menjadi penghalangnya bagi neraka jahanam. Luar biasa. Kita punya anak, kita rawat baik-baik, kita kasih makan, kita beri pendidikan, kemudian kita nikahkan. Kalau dia baik, maka dia akan menjadi pelindung bagi kita dari neraka jahanam. Jadi hadis ini diucapkan oleh Nabi SAW tentang kisah seorang ibu yang menakjubkan, yang sayang kepada dua putrinya. Kata Aisyah, dakhalat imra'atun ma'aha ibnatani. Ada seorang wanita masuk menemui Aisyah dan dia membawa dua putri. Wanita ini kenapa ketemu Aisyah? Dia minta makan. Tapi kata Aisyah, falam tajid indi syai'an. Dia tidak mendapati sesuatu pun dariku. Tidak ada. Ghayra tamratin. Tapi saya punya satu butir korma. Lihat bagaimana dermawannya Aisyah. Dia punya satu butir korma. Dia berikan kepada ibu tersebut. Faqasamatha baina ibnatayha wa lam ta'kul minha. Apa yang dilakukan oleh ibu tadi? Itu korma dia belah dua. Dia belah dua, satu untuk anak putrinya yang satu, satunya putri yang lain. Dan dia tidak makan sama sekali. Tsumma qamat fa kharajat, kemudian dia pergi dan dia berdiri meninggalkan rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Begitu dia pergi, datang Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Aisyah cerita, tadi ada orang seperti ini. Dia minta makan, saya cuma punya satu korma, ternyata dia belah kormanya jadi dua untuk dua putrinya. Maka Rasulullah SAW berkata, siapa yang diuji dengan anak-anak perempuan, kemudian dia bersabar dan dia berbuat baik kepada anak perempuan, maka niscaya anak-anak perempuan tersebut akan menjadi penghalang baginya di neraka jahanam. Dalam riwayat yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu thalathu banatin fasabara alaihinna." Siapa yang punya 3 putri, kemudian dia bersabar mengurus 3 putrinya tersebut, wa at'amahunna, kemudian dikasih makan, wa saqahunna, dikasih minum, wa kasahunna, dikasih pakai pakaian, min jiddati, sesuai dengan kemampuannya, kunna lahu hijaban minar yaumil qiyamah, maka anak tersebut akan menjadi penghalang baginya dari neraka jahanam. Ini keutamaan yang sangat-sangat istimewa ketika seorang kemudian memiliki anak perempuan, kemudian dia rawat anak perempuan tersebut, ya, sampai dewasa, maka anak perempuan tersebut akan menjadi penghalangnya dari neraka jahanam. Ya. Ada sebuah kisah yang diceritakan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah. Saya mendengar dari beliau beberapa kali tentang kebencian seorang terhadap anak perempuan. Ya. Jadi ceritanya ada seorang laki-laki, dia punya istri. Kemudian anak pertamanya perempuan, tapi dia sabar. Anak kedua perempuan, anak ketiga perempuan, anak keempat perempuan, anak kelima perempuan. Dia mulai jengkel sama istrinya. Padahal istrinya tinggal melahirkan, yang sawaladang siapa istrinya, tapi yang menuangkan air, menyiram air siapa? Dia. Yang air mani dia, kemudian disalahkan istrinya. Gara-gara kamu, saya punya anak perempuan. Ketika sudah 5 anak perempuan, dia mulai tidak sabar. Dia bilang kepada istrinya, kalau ke-6 perempuan, awas. Ternyata ketika istrinya mengandung, kemudian melahirkan, ternyata anak perempuan lagi. Dia semakin tidak sabar lagi. Dia berkata yang terakhir. Pokoknya kamu terakhir lagi, satu lagi perempuan, selesai. Artinya dia mungkin mau niatkan untuk menceraikan kalau sampai istrinya melahirkan yang ke-7 perempuan lagi. Akhirnya istrinya mengandung. Dan ketika itu tidak ada USG, zaman-zaman dahulu. Akhirnya istrinya siap-siap melahirkan. Dia sambil menunggu istrinya mau melahirkan, tiba-tiba dia bermimpi. Ini orang bermimpi. Dia bermimpi dalam kondisi sudah hari kiamat.
seakan-akan dia sudah hadir dalam hari kiamat. Kemudian ternyata malaikat-malaikat menggiring dia ingin dimasukkan dalam neraka jahanam. Tahu-tahu ketika dia sudah masuk di pintu neraka, kita tahu neraka punya 7 pintu. Laha sab'atu abwab. Neraka itu punya 7 pintu. Maka dia dilemparkan di neraka melalui pintu pertama. Tiba-tiba anak pertamanya perempuan menghalangi. Sehingga dia tidak jadi masuk neraka jahanam karena ada anak perempuan yang dia rawat ketika di dunia menyelamatkan dia. Ini orang ini hanya bermimpi, Dia sambil nunggu istrinya melahirkan. Yang ketujuh yang diharapkan perempuan, dia mimpi. Kemudian dia lanjutkan mimpinya, kita lanjutkan. Kemudian dia tetap ditarik oleh malaikat, dilemparkan dalam neraka jahanam melalui pintu nomor 2. Karena pintu neraka ada 7. Tiba-tiba anaknya yang perempuan yang nomor 2 muncul kemudian menghalangi bapaknya. Bapaknya tidak jadi masuk neraka jahanam. Kemudian dilempar lagi sampai anak yang pintu yang kelima, anak 5 datang, pintu ke-6, setiap mau dilempar dalam neraka, anak-anaknya datang. Tinggal 1 pintu dalam neraka jahanam. Ketika dia dipegang lagi, mau dilemparkan lagi ke pintu 7, tiba-tiba dia terjaga dari tidurnya. Dia berdoa, ya Allah semoga anakku yang ke-7 juga perempuan. Semoga anak ke-7 juga perempuan. Subhanallah, ternyata anaknya laki-laki. Ketika lahir anaknya laki-laki. Ini kisah saya beberapa kali dengar Syekh Abdul Razak bercerita ada kisah yang pernah terjadi. Artinya kita syukuri anak kita laki, anak kita perempuan. Alhamdulillah. Kalau perempuan merupakan sarana untuk masuk surga, kita sabar mengurusi anak-anak tersebut, insyaallah kita dimudahkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ada yang lain ya. Yaitu perkara yang dilarang yang ketiga, yang keempat, kelima, keenam masih ada 4 lagi ya. Namun saya tutup pengajian kita sebelum buka tanya jawab tentang bagaimana para salaf berbakti kepada ibunda-ibunda mereka. Silakan dilihat dalam syarah Kitabul Jami' jilid 1 ya, mulai halaman 155 dan seterusnya ya. Ya kita tahu bahwasanya ibu adalah jasanya sangat besar kepada kita ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya telah mengandungnya dalam kondisi lemah dan yang bertambah-tambah. Ya, hamalatu kurhan wa wada'atu kurhan. Dalam ayat yang lain kata Allah, ibunya mengandungnya dalam kondisi tidak dia sukai, artinya kondisi yang tidak menyenangkan. Bagaimana seorang mengandung kemudian ngidam dan yang lainnya. Wa wada'atu kurhan. Demikian ibunya tatkala melahirkan juga sakit. Bukan senang-senang tapi sakit. Ya. Wa hamluhu fisaluhu 30 syahra. Kemudian belum lagi digendongnya, disusuinya. Ibu luar biasa. Dan seorang hati jangan sampai durhaka kepada ibunya ya. Sebisa mungkin. Ini ibu mencintai anaknya benar-benar dengan luar biasa kecintaan ya. Kita dapati ada seorang ibu bisa ngurusi anaknya 6, bisa 7, dia sendirian. Mungkin suaminya tidak ada, dia sendirian, dia kerja, dia bisa ngurusi anaknya 5 orang. Dengan bekerja keras, dengan kuat ya. Sebaliknya terkadang ada 5 anak tidak bisa ngurus ibunya cuma 1. Ini kenyataan pahit. 10 orang anak kakak beradik tidak bisa ngurus ibunya 1. Bahkan over-overan ya. Over-overan ya. Seorang harusnya kita kalau masih punya ibu kita rebut-rebutan untuk ngurus ibu, harusnya demikian. Kalau ibu sudah meninggal ya sudah. Siapa yang masih punya orang tua berusaha untuk ngurusi ibunya. Karena itu pahala besar, itu pintu surga. Kita masuk surga dengan gampang. Bikin ibu bahagia sudah masuk surga. Gampang. Lihat bagaimana contoh para salaf seperti Ibnul Munkadir. Dia punya saudara namanya Umar. Suatu hari mereka datang ke rumah ibunya. Apa kata Ibnul Munkadir? Bitu agmizu rijla ummi wa bata Umar yusalli lailatahu fa sarrani lailati bi lailatihi. Aku semalaman suntuk memijit kaki ibuku sementara saudaraku Umar salat malam. Satu malam suntuk dia salat malam, namun saya tidak mau tukar-tukaran pahala. Artinya Ibnu Qadir mengatakan saya pijit kaki ibu ini pahala yang lebih besar daripada saya salat malam. Kalau saya suruh tukar pahala enggak mau, meskipun saya tidak salat malam, saya hanya memijit kaki ibu itu lebih saya sukai. Ya. Ini contoh bagaimana para salaf mereka perhatian sama ibunya sampai memijit kaki ibunya ya. Demikian juga contoh seperti kisah lihat halaman 155 Mansur ibn al-Mu'tamir. Mansur ibn al-Mu'tamir memiliki seorang alim, ibunya sering teriak-teriak dan ibunya kasar kepada dia. Padahal dia adalah orang alim, semua orang hormat sama dia, tapi ibunya kasar sama dia. Ya, sebagaimana kita katakan adalah pepatah mengatakan azhadun nas fil alim ahluhu.
orang yang paling tidak menghargai seorang alim adalah keluarganya sendiri. Keluarganya sendiri, bisa jadi istrinya, bisa jadi kakaknya, bisa jadi ibunya. Seperti ini, Mansur bin Mu'tamir adalah seorang yang mulia, tapi ibunya kurang menghargai dia, sering teriak-teriak. Ya. Pernah ibunya marah kepada Mansur bin Mu'tamir, dia berkata, "Ya Mansur, yuriduka Ibnu Hubairah alal qadha fata'ba." Wahai Mansur, wahai putraku, Ibnu Hubairah ingin mengangkat engkau sebagai hakim, kau tidak mau. Ya. Sementara Mansur bin Mu'tamir hanya meletakkan, menundukkan kepalanya di dadanya, dia tidak berani mengangkat matanya melihat ibunya. Ya. Padahal dia adalah seorang yang sangat rajin puasa dan sangat rajin sholat malam. Artinya ibunya ngomong begitu, dia tidak mengatakan, mama enggak tahu jadi hakim tuh enggak gampang, berat resikonya di akhirat. Dia tidak bantah, dia diam aja. Dia tidak mau menjadi hakim karena urusan berat, tapi dia tidak jelaskan sama ibunya, ya sudah, dia sabar aja. Lihatlah bagaimana kisah Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Abu Hanifah adalah orang yang paling alim di zamannya. A'lamun nas fi zamani, orang yang paling alim di zamannya. Namun dia punya ibu, ada punya permasalahan. Ibunya bertanya kepada Abu Hanifah. Abu Hanifah kasih jawaban, ibunya tidak terima. Ibunya mengatakan, saya ingin pergi ke Zur'ah, salah seorang tukang cerita di masjid. Dia mungkin pandai orasi, tapi ilmunya tidak ada apa-apanya dibanding Abu Hanifah. Abu Hanifah kasih jawaban, ibunya enggak, saya ingin dengar jawaban dari Zur'ah. Subhanallah. Sekali lagi saya katakan, pepatah mengatakan, azhadun nasi fil alim ahlu. Orang yang paling tidak menghargai seorang alim biasanya keluarganya, entah orang tuanya, entah kakaknya, entah ayahnya, entah istrinya, ya, entah anaknya, tidak dihargai. Lihatlah, ibunya Abu Hanifah bilang, saya tidak mau dengar dari kamu, saya ingin dengar dari Zur'ah. Padahal Zur'ah ini ilmunya tidak ada apa-apanya. Abu Hanifah tidak mengatakan, wahai Umi, Zur'ah itu enggak ada apa-apanya, saya orang paling alim di depan saya. Tidak, dia tidak sombong seperti itu. Dia antar ibunya, dia bawa ke Zur'ah, dia mengatakan, wahai Zur'ah, ibuku tastaftik, ibuku minta fatwa darimu. Fi kadza wa kadza, tentang permasalahan ini. Maka apa kata Zur'ah dengan semudahnya? Anta alamu minni, ya, wa afqahuhu. Dan engkau wahai Abu Hanifah, ngapain kau tanya saya? Engkau lebih pintar, engkau lebih faqih. Fa aftiha anta, engkau saja yang kasih fatwa. Ya. Kata Abu Hanifah, saya sudah kasih fatwa, tapi dia tidak terima, fatwaku begini. Kata Zur'ah, wahai ibundanya Abu Hanifah, pendapatku sama dengan pendapatnya Abu Hanifah. Jadi dia tidak sombong, dia bawa ibunya untuk bertanya kepada orang lebih daripada dia. Lihat bagaimana. Dan cerita seperti ini banyak. Contoh Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, dia tidak berani makan bersama ibunya. Bukan apa-apa, dia kalau makan sama ibunya, dia takut ibunya sudah nakhir satu makanan, kemudian dia ambil. Dia tidak ingin mendurhakai ibunya, mengambil sesuatu yang disukai oleh ibunya. Dia enggak mau, sampai tidak berani makan bareng. Lihatlah bagaimana kisah Usamah. Ketika di zaman Utsman bin Affan, korma lagi mahal-mahalnya, ya, ternyata ibunya lagi pingin makan jumar korma. Jumar itu jantung korma. Kalau itu diambil, maka korma akan mati. Akhirnya dia pun merusak kormanya, dia ambil jantung korma, dikasih ibunya. Orang menegur, ngapain kau rusak kormamu, lagi mahal-mahalnya? Dia mengatakan, inna ummi sa'alatni wa la tas'aluni syai'an aqdiru alaihi la ataituhu. Kata dia, ibuku minta kepadaku, selama aku mampu untuk mengabulkan permintaan ibuku, akan aku lakukan. Mumpung ibuku masih hidup, dia minta sesuatu, aku mampu, akan aku lakukan. Meskipun ibunya minta sesuatu yang mahal dan dia mau, dan dia mampu, dia lakukan. Itulah para salaf dahulu. Ya, mereka sangat berbakti kepada ibu mereka. Ya. Di antara saya tutup, di antara cerita yang menakjubkan, yang saya dengar juga dari sebagian ulama. Jadi kisahnya begini. Bagaimana seorang dianugerahi dengan anak-anak yang berbakti. Ya. Ya, jadi ada seorang wanita, kalau tidak salah di Jeddah. Dia menikah dengan seorang lelaki. Kemudian wanita ini punya temannya cacat, tidak bisa, dia jalannya merangkak, cacat. Akhirnya setelah dia menikah dengan suaminya, dia bilang kepada suaminya, suamiku, saya punya teman, tidak ada yang dia kurang diperhatikan. Boleh enggak dia tinggal di rumah kita? Biar saya perhatian dia. Akhirnya suaminya izinkan, silakan. Dibawalah temannya. Akhirnya dia bilang, tidak bisa, ini bukan mahram saya. Kalau kamu mau dia tinggal sini, kita harus nikah. Saya nikahi dia, sehingga saya halal melihat dia. Karena kita harus rumah bareng. Meskipun cacat, iya cacat. Akhirnya, istri pertama tadi mengizinkan. Ya udah nikahin aja. Temannya yang cacat tersebut. Mulailah tinggal mereka serumah. Si wanita ini merawat temannya yang cacat tersebut, yang tidak bisa berdiri, hanya merangkak berjalan. Entah bisu, entah apa, saya lupa. Intinya dia cacat. Hidup bersama
dengan tali pernikahan dua-duanya, dan sang wanita merawat temannya tersebut. Lelaki ini akhirnya dia merasa gelisah, dia mengatakan kepada istrinya, "Wahai istriku, saya takut saya tidak adil, pincang di akhirat. Ini istriku yang kedua ini, temanmu yang cacat ini juga punya hak. Sebagaimana saya gauli, dia juga punya hak untuk saya gauli. Ya, cacat, meskipun mungkin tidak menarik, tapi intinya dia punya hak untuk saya gauli." Akhirnya wanita yang mengizinkan, ya sudah, silakan. Akhirnya dia gaulilah wanita ini. Gauli istri pertama sama gauli istri kedua. Ternyata istri pertama ini ternyata tidak punya anak, mandul. Ternyata istri kedua ini yang cacat tadi hamil, punya anak 1. Kemudian bertahun lagi punya anak 2. Kalau tidak salah sampai 4. Saya kalau nggak salah lupa Syekh cerita itu. Sampai anaknya 4. Setelah anaknya 4, ini wanita yang cacat ini meninggal dunia, subhanallah. Meninggal dunia, akhirnya anak yang 4 dirawat oleh istri pertama. Setelah dirawat oleh istri pertama, akhirnya jadilah anak-anak ini menjadi anak-anak yang sangat berbakti. Ibunda mereka sudah meninggal. Sampai Syekh cerita, sampai mereka rebut-rebutan untuk ngurusi ibu mereka ini, padahal bukan ibu kandung. Sampai kalau sudah jatahnya mereka ingin ambil ibunya, mereka rebutan, ini jatah saya. Bawa ibu saya ingin bawa ke rumah saya. Mereka rebut-rebutan untuk ngurusi ibu mereka. Jadi ibunya berpindah dari satu rumah ke rumah kedua, ke rumah ketiga, ke rumah keempat. Padahal itu bukan anak-anaknya ya. Mereka rebut-rebutan untuk berbakti kepada ibu tersebut. Ada beberapa faedah di antaranya bagaimana ternyata kalau kita memperhatikan orang lain akan mendapatkan kebaikan. Lihat, Allah memberikan anak, dia mandul, ternyata ada cara Allah memberikan anak buat dia, dan anak tersebut anak-anak yang berbakti. Bagi kawan-kawan yang masih memiliki orang tua, maka gunakan kesempatan untuk berbakti kepada orang tua semaksimal mungkin. Pintu surga masih terbuka. Buat mereka tersenyum, buat mereka bahagia, buat mereka bangga kalau melihat antum ya. Semoga Allah mudahkan kita masuk dalam surganya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini saja mungkin bisa sampaikan kepada hadirin hadirat apa yang bisa sampaikan, kurang bisa mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.